warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarona bitaubah wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan nabiyyur rahmah wa qudwatul ummat linailis sa'adati fid dunya wal akhirah. Fa sholawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Satu hal yang tidak dapat kita menghindari, kita pasti mempunyai kesalahan dan dosa-dosa. Kita berdosa disebabkan oleh beberapa hal. Mungkin kita melakukan dosa karena iman kita dalam keadaan lemah, sehingga tidak mampu melawan godaan. Atau iman kita cukup kuat, akan tetapi godaan yang datang lebih kuat. Atau mungkin iman kita cukup kuat dan godaan pun tidak seberapa kuat, akan tetapi kita terjebak dalam dosa karena kelengahan dan kebodohan kita semata. Pendek kata, kita manusia tidak mungkin terlepas dari dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'inat tawwabun." Yang artinya tiap anak Adam itu mempunyai kesalahan, dan sebaik-baik yang mempunyai kesalahan ialah mereka yang mau bertobat. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam memandang dosa, orang mukmin berbeda dengan orang munafik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu yara dambahu kajabalin fawqahu yakhafu ayyaqa alaihi, wal munafiqu yara dzambahu kadzubabin marra ala anfihi fa'atarahu." Yang artinya, orang mukmin itu melihat dosanya seperti melihat gunung yang ada di atasnya. Ia takut kalau gunung itu runtuh menimpa dirinya. Sedang orang munafik melihat dosanya seperti melihat lalat yang terbang melalui hidungnya. Ia enyahkan lalat itu supaya lepas terbang. Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa orang mukmin tidak akan pernah meremehkan terhadap dosa-dosa yang terlanjur dikerjakan. Meskipun dosa-dosa itu kecil, ia selalu khawatir kalau akan mendapatkan malapetaka karena dosa-dosa itu. Berbeda dengan orang munafik, ia selalu acuh tak acuh terhadap dosa-dosa yang dilakukan, meskipun dosa-dosa itu dosa besar. Dosa-dosanya dipandang sekecil lalat yang tidak ada artinya. Adapun dosa itu terbagi dua.
Ada kalanya manusia melakukan dosa dengan sadar karena dihiasi oleh setan. Dan yang kedua, manusia melakukan dosa karena kebodohan. Maka bagi pelakunya wajib bertaubat dan menyesali dosa-dosa tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau alimtumul khotoya hatta balaghatis samaa, tsumma tubtum fataballahu alaikum." Yang artinya, walaupun kamu mengerjakan kesalahan atau dosa sehingga banyaknya sampai memenuhi langit, kemudian kamu menyesali perbuatan itu, maka Allah akan menerima taubat kamu. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai manusia yang tidak bisa lepas dari dosa, seharusnya kita selalu memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mohon ampun dan bertaubat tidak kurang dari 100 kali setiap hari. Padahal beliau itu adalah maksum, terjaga dari melakukan dosa-dosa. Kaum muslimin rahimakumullah, memohon ampun bukan saja menjadi kebutuhan bagi orang-orang yang berlumur maksiat dan dosa-dosa, namun juga merupakan amalan para nabi dan para rasul. Mereka telah mencontohkan, seperti Nabi Nuh misalnya. Beliau berdoa, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minati wala tazidiz zalimina illa tabara. Yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapa saja yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, serta semua orang beriman, laki-laki maupun perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim selain kebinasaan. Begitu juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Yang artinya, ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sekalian orang-orang beriman pada hari terjadinya hisab. Begitu juga Nabiullah Musa alaihissalam. Beliau berdoa, qala rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli. Yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Begitu juga Nabi Nuh, Nabi Hud alaihissalam. Beliau berseru kepada kaumnya, wa ya qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Yang artinya, hai kaumku, mohonlah ampun pada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Begitu juga nabi-nabi yang lain yang tidak dapat saya sampaikan lewat mimbar ini. Kaum muslimin rahimakumullah, tobat itu hendaknya kita kerjakan segera mungkin. Jangan sampai kita menunda-nunda. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal musawwifun, binasalah orang yang menunda-nunda. Maksudnya adalah orang yang menunda-nunda taubatnya.
Untuk itu hendaknya kita mengetahui syarat-syaratnya taubat. Karena kalau kita tidak mengetahui syarat-syaratnya taubat, maka akan sia-sia. Adapun syarat-syarat diterimanya taubat adalah: 1. Berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang salah. Dan yang kedua, menyesali kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuatnya. Dan yang ketiga, mohon ampun dan bertaubat kepada Allah dengan mencucurkan air mata yang menunjukkan kesungguhan. Dan jika dosa itu berkaitan dengan manusia, maka ditambah lagi syaratnya dengan mohon halal atau mohon maaf akan hak-hak tersebut dari orang yang bersangkutan. Insya Allah dengan cara demikian kita akan mendapat ampunannya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya marilah kita selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat yang sebenar-benarnya, agar hidup kita akan memperoleh ampunan dan tambahan kenikmatan, dan kelak akan mendapat kebahagiaan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum fi ibadil muttaqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi shalihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil amini wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimuna usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in waj'alna mahum warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat.